Film kita akan diperlihatkan Alice yang terbangun dari tidurnya. Scenes ini tampak mirip dengan scenes yang ada di film Resident Evil pertama. Namun ketika Alice mencoba membuka sebuah pintu, ternyata ruangan di balik pintu itu adalah salah satu ruangan yang cukup familiar, yaitu ruangan laser. Alice mencoba memasuki ruangan itu, tapi tiba-tiba pintunya tertutup dan muncul laser yang langsung mengarah ke Alice. Dengan cepat Alice berhasil menghindari laser itu dan masuk ke sebuah ventilasi. Lalu ia turun dari sana dan tampaknya ia berada di sebuah rumah sakit, namun tak ada seorang pun di tempat itu. Saat Alice mencoba keluar, tiba-tiba muncul sesuatu dari lantai dan benda itu menembak Alice hingga akhirnya ia pun tewas. Lalu muncul beberapa orang yang menggunakan APD dan ternyata itu adalah Dr. Isaac yang sedang melakukan uji coba terhadap Alice. Saat anak buah Dr. Isaac membuang mayat Alice, ternyata sudah ada banyak sekali mayat Alice yang tergeletak di sana. Selain itu terdapat ratusan zombie yang sedang berkumpul di luar pagar dan film pun baru saja dimulai. Umbrella Corporation mengira bahwa mereka berhasil menghentikan penyebaran T-virus di kota Raccoon. Namun ternyata itu hanyalah awal dari kehancuran dunia. Hanya dalam beberapa minggu wabah T-virus telah menyebar ke seluruh benua Amerika. Dan setelah beberapa bulan, virus itu pun telah menyebar ke seluruh dunia. Selain melenyapkan seluruh umat manusia, wabah virus ini juga membuat kekeringan di mana-mana. Dan berhasil membuat seluruh dunia menjadi gurun pasir. Perlahan namun pasti, dunia yang mereka tempati saat ini akan mati tanpa menyisakan satupun makhluk hidup. Lalu scenes beralih ke Alice yang saat itu sedang berkelana sendirian menggunakan moge kesayangannya. Tiba-tiba ia mendapat sebuah transmisi radio yang mengatakan ada beberapa orang selamat dan sedang membutuhkan pertolongan di sebuah bangunan bekas warung seblak. Ketika Alice sampai, ia langsung masuk dan mulai menyelidiki tempat itu. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita yang meminta Alice untuk menyelamatkan bayinya. Tapi ternyata semua itu adalah jebakan, karena mereka adalah bandit yang hendak merampas Alice. Saat si kampret ini hendak memperkosa Alice, tiba-tiba Alice mengeluarkan dan seketika si kampret itu pun tewas. Melihat hal itu, mereka segera mengikat Alice untuk dijadikan makanan guguk zombie yang ada di bawah sana. Saat mereka mulai melepaskan guguk zombie itu, Alice pun berusaha lari dan melawan para guguk zombie itu. Dengan kecerdasan miliknya, Alice berhasil membuat jalan keluar dan akhirnya para guguk zombie itu pun berbalik menyerang seluruh bandit yang ada di sana. Lalu Alice mengambil semua barang-barang miliknya dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat beberapa mobil yang saat itu sedang melakukan konvoi. Rombongan itu dipimpin oleh bekas pacar Mimin yang bernama Claire Redfield. Di dalam rombongan itu juga terdapat beberapa orang yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu Carlos Olivier dan juga si bot noob bernama LG. Sayangnya Carlos dan LG saat itu tak bersama dengan Jill dan Angela. Apakah mereka berdua mati? Mimin juga nggak tahu sih. Tapi ada beberapa orang lainnya, yaitu Kmart, Betty, Mickey, Case, Otto, dan lain-lain. Seperti biasa, mereka semua melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk menghindari serangan para zombie. Sementara itu, di fasilitas rahasia milik Umbrella Corporation yang ada di bawah tanah, beberapa eksekutif perusahaan sedang melakukan rapat online dengan menggunakan proyeksi 3 dimensi. Dr. Isaac selaku pimpinan divisi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa para zombie itu bisa hidup selama beberapa dekade. Hal itu membuat para eksekutif perusahaan mulai khawatir karena mereka tak mungkin bisa bertahan selama puluhan tahun di bawah tanah dan hanya dengan persediaan makanan yang terbatas. Namun Dr. Isaac memiliki ide untuk mencegah hal itu terjadi, yaitu dengan menggunakan antibodi yang ada di dalam darah Alice. Ia bisa mengembangkan serum yang mampu melawan T-virus dan juga mengendalikan para zombie untuk digunakan sebagai tenaga kerja gratis. Lalu pimpinan rapat bernama Albert Wesker ini pun meminta Dr. Isaac untuk segera menyelesaikannya atau dia akan digantikan oleh orang lain. Di sisi lain, Alice yang saat itu menemukan sebuah pom bensin mencoba membunuh salah satu zombie yang berkeliaran di sekitar sana. Namun karena sudah bertahun-tahun pom bensin itu tidak diisi ulang, ia pun gagal mendapatkan bensin gratisan.
Setelah itu Alice mencoba masuk ke dalam toko dan ia menemukan mayat yang sudah dikerubungi oleh laler. Lalu Alice mengambil sebuah buku yang ada di sana dan ia segera keluar dari tempat itu. Di luar sana Alice melihat ada seekor burung gagak yang sedang memakan bangkai zombie. Merasa aneh, ia pun mencoba menghiraukannya dan membuka buku yang ia temukan sebelumnya. Di dalam buku itu terdapat catatan yang menunjukkan bahwa ada sebuah tempat di Alaska yang terisolasi dan bebas dari wabah zombie. Sementara itu Claire dan rombongannya telah sampai di sebuah motel. Lalu Mickey pun berusaha menyebarkan broadcast radio untuk mengetahui apakah ada seseorang yang masih hidup di sekitar sana. Namun karena tidak ada jawaban dan tak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan, Carlos dan LJ pun berencana untuk menyelidiki tempat itu. Mereka mulai mengecek setiap kamar satu persatu dan tiba-tiba ada salah satu zombie yang muncul dan berusaha menyerang LJ. Setelah LJ berhasil melumpuhkan zombie itu, ia tak menyadari bahwa ada zombie lainnya yang menyerang dari belakang. Untungnya Carlos tiba dan segera menembaki zombie itu. Saat Claire dan lainnya tiba, Betty mencoba mengobati luka yang ada di kepala LJ. Setelah Betty pergi, LJ membuka bajunya dan ternyata ia telah tergigit oleh salah satu zombie yang sebelumnya. Saat hari mulai malam, mereka pun berencana untuk bermalam di sana. Lalu Claire mempersiapkan segala hal untuk mencegah serangan mendadak dari para zombie. Scenes beralih ke Dr. Isaac yang saat itu sedang melakukan sebuah percobaan terhadap salah satu zombie ini. Ia menyuntikkan cairan yang berisi darah Alice dan hasilnya sungguh menakjubkan. Zombie itu mulai mendapatkan ingatannya kembali sehingga ia bisa menggunakan handphone, kamera, dan juga menyelesaikan puzzle. Namun hal itu tak berlangsung lama hingga akhirnya ia kembali mengamuk dan membunuh beberapa dokter yang ada di sana. Setelah itu Dr. Isaac melakukan percobaan pada tubuh cloning Alice, yang mana hal itu membuat Alice asli mengingat masa lalunya dan tanpa disadari, ia telah menggunakan kekuatan psikisnya. Saat Alice terbangun, semua benda yang melayang karena kekuatan Alice pun terjatuh, termasuk moge kesayangannya. Keesokan harinya terlihat Alice yang sudah tidak memiliki moge itu pun mulai berjalan kaki melewati gurun pasir yang sangat luas. Sementara Kmart yang saat itu sedang tidur mulai terbangun ketika ia mendengar suara aneh dari luar mobilnya. Saat ia mencoba keluar untuk mengeceknya, tiba-tiba ternyata sudah ada puluhan atau mungkin ratusan burung gagak yang berkumpul di sekitar sana. Claire pun memerintahkan orang-orang lainnya untuk tetap berada di dalam mobil tanpa membuat suara dan menutup seluruh jendela. Sepertinya burung-burung itu bukanlah burung biasa karena mata mereka terlihat sangat aneh. Kemungkinan besar para burung itu telah berubah menjadi burung zombie setelah terinfeksi oleh T-virus karena mereka telah memakan daging zombie. Tiba-tiba salah satu anak yang berada di dalam bis tak sengaja menjatuhkan sebuah kaleng. Dan burung zombie itu pun mulai menyerang mereka. Melihat bis itu diserang, Claire dan Carlos mencoba mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam bis itu. Tapi sayangnya beberapa dari mereka tak selamat, termasuk Betty dan Otto yang rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak-anak yang lainnya. Saat Carlos hampir terbunuh oleh kobaran api flamethrower itu, tiba-tiba Alice datang menyelamatkannya. Dengan kekuatan pengendalian api yang telah diajarkan oleh Avatar Aang, Alice pun berhasil membakar seluruh burung zombie itu. Di saat yang sama, Silver Queen, maksudku White Queen telah mendeteksi gelombang kekuatan psikis milik Alice. Mendengar hal itu, Dr. Isaac yang sudah lama mencari-cari Alice pun akhirnya berhasil menemukan lokasi di mana Alice berada. Ia pun membicarakan hal itu pada Wesker, namun karena datanya tak cukup akurat, Wesker memerintahkan Dr. Isaac untuk tidak melakukan sesuatu sebelum mereka mendapatkan hasil dari rapat yang akan diadakan selanjutnya. Setelah selesai melakukan pemakaman, Alice pun mulai menceritakan pada Carlos alasan kenapa ia pergi sendirian. Ternyata selama ini Umbrella Corporation selalu mengejar Alice. Ia takut keberadaannya akan membuat teman-temannya dalam bahaya, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi sendirian. Lalu Alice memberikan buku yang sebelumnya ia temukan pada Claire. Ia juga mengusulkan agar Claire pergi menuju ke Alaska. Namun sayangnya Claire menolak usulan Alice karena ia meragukan kebenaran dari apa yang tertulis di dalam buku itu.
Carlos pun mencoba meyakinkan Claire dan pada akhirnya mereka mengadakan voting yang mana hasil dari voting itu adalah mereka semua setuju untuk pergi ke Alaska. Malam harinya mereka mulai merencanakan jalur yang akan mereka gunakan untuk pergi ke Alaska. Claire mencoba mengusulkan untuk melewati Las Vegas dan mencari bahan bakar di sana. Tapi Carlos dan lainnya tak setuju karena melewati kota besar memiliki resiko yang sangat besar. Namun karena Alice mengatakan bahwa ia setuju dengan rencana Claire, akhirnya mereka semua pun menyetujui rencana itu. Dan tampaknya Claire mulai bisa menerima keberadaan Alice. Keesokan harinya mereka mulai melakukan perjalanan menuju ke kota Las Vegas. Di saat yang sama Dr. Isaac berhasil membujuk orang-orang Umbrella Corporation dengan cara menyamarkan suaranya menggunakan suara Wesker. Dan ia pun pergi menggunakan helikopter sambil membawa sebuah kontainer. Di dalam perjalanan, Alice terlihat sedang menatap Carlos dan sepertinya mereka berdua mulai jatuh cinta. Selain itu, tampak LG yang kondisinya semakin hari semakin memburuk. Tapi sepertinya ia juga memiliki sistem imun yang cukup kuat. Sehingga ia berhasil menahan infeksi virus selama berhari-hari. Mungkin LG ini dulunya doyan banget minum Scotch Emulsion, apalagi yang warnanya putih. Ketika mereka sampai di Las Vegas, terlihat hampir seluruh kota itu sudah tertutup oleh pasir. Tak lama setelah itu mereka berhenti saat ada sebuah kontainer yang menghalangi jalan mereka. Namun karena Claire melihat ada pom bensin di sekitar sana, ia pun menyuruh orang-orang untuk menyebar dan mencari pom bensin itu. Sementara ia dan lainnya berencana untuk memindahkan kontainer tersebut. Tapi saat Alice mendekati kontainer itu, ia terlihat panik dan mulai mengarahkan senjatanya ke kontainer itu. Tiba-tiba muncul banyak sekali zombie dan mereka pun berusaha untuk melawan para zombie itu. Tiba-tiba saat Alice sedang melawan para zombie itu, Dr. Isaac memerintahkan anak buahnya untuk mematikan proyek Alice, dan Alice pun langsung AFK di sana. Sementara beberapa orang lainnya gagal menyelamatkan diri termasuk Carlos yang saat itu tergigit oleh zombie LG. Lalu Alice berusaha menggunakan kekuatannya dan ia berhasil merusak satelit itu. Ketika Alice sudah reconnect, ia pun berlari menuju ke suatu tempat di mana Dr. Isaac dan anak buahnya berada di sana. Lalu Alice membunuh seluruh anak buah Dr. Isaac, tapi sayangnya Dr. Isaac berhasil kabur menuju ke helikopter. Tiba-tiba ada salah satu zombie yang menghampiri Dr. Isaac dan ia pun digigit oleh zombie itu. Saat Alice hendak menembak helikopter tersebut, ia membatalkan niatnya karena ia memiliki rencana lain, yaitu dengan menghampiri markas Dr. Isaac dan membawa kabur helikopter itu menuju ke Alaska. Tak lama setelah itu, Dr. Isaac yang sudah terinfeksi oleh virus zombie itu pun mencoba menyuntikkan banyak sekali T-virus yang ia ciptakan. Melihat hal itu, mas-mas bawahan Wesker ini pun langsung menembak Dr. Isaac. Tapi ternyata Dr. Isaac tidak mati dan langsung membunuh seluruh orang yang ada di sana. Di sisi lain, Alice dan lainnya telah sampai di dekat markas Dr. Isaac. Namun mereka masih belum tahu bagaimana caranya untuk melewati ratusan zombie yang ada di sana. Pada akhirnya Carlos memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Alice dan lainnya bisa masuk dan mengambil helikopter itu, karena Carlos sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka pun mulai mengucapkan salam perpisahan pada Carlos. Lalu rencana pun dimulai. Carlos dengan truk Pertamina-nya mulai menabraki para zombie itu. Namun banyaknya zombie yang ada di sana membuat truk itu tergelincir dan terbalik. Di saat-saat terakhir Carlos menemukan sebuah rokok dan ketika ia mulai menghisap rokok itu, tiba-tiba dengan sigap Alice dan lainnya segera menerobos masuk ke dalam tempat itu. Tapi ketika semua orang sudah naik ke helikopter, Alice menyuruh mereka untuk segera pergi sementara ia tak ikut karena ia masih memiliki urusan dengan Umbrella Corporation. Lalu Alice menemukan tubuh-tubuh cloning dirinya yang sudah tewas tergeletak di sana. Melihat hal itu, ia pun marah dan segera masuk menuju ke markas milik Dr. Isaac.
Saat ia sudah sampai di bawah sana, terlihat seluruh tempat itu sangat berantakan dan ada banyak sekali darah berceceran di mana-mana. Saat Alice masuk lebih dalam, tiba-tiba White Queen muncul dan mengatakan semua kejadian yang ada di sana. Dr. Isaac yang sebelumnya telah tergigit oleh zombie itu pun mencoba menggunakan cairan dari darah Alice yang mengandung T-virus dan membuat dirinya bermutasi menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan barunya, Dr. Isaac pun menghancurkan seluruh tempat itu. Dengan bantuan White Queen, Alice berhasil menemukan sebuah tempat persembunyian Dr. Isaac dan ia segera pergi menuju ke tempat itu. Ternyata di sana Alice menemukan salah satu cloningnya yang masih hidup berada di dalam alat itu. Saat Alice mencoba mengeluarkannya, tiba-tiba lalu ketika Alice berinteraksi dengan cloningannya, mereka berdua hanya bisa pelongo-pelongo karena kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah itu Alice mengejar Dr. Isaac dan mereka pun berduel di sana. Tampaknya tubuh Dr. Isaac ini bisa melakukan regenerasi sehingga Alice terpaksa mengeluarkan kekuatannya. Tapi ternyata Dr. Isaac juga memiliki kekuatan yang sama dan menghempaskan Alice hingga ia terlempar ke dalam ruangan laser. Ketika Alice sudah hampir kalah, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Ternyata White Queen mengaktifkan lasernya dan berusaha untuk membunuh mereka berdua. Laser itu pun datang dan ternyata cloning Alice kembali sadar dan berhasil menghentikan laser itu. Shinji pun beralih ke sebuah tempat yang ada di Jepang. Saat itu Wesker sedang melakukan rapat bersama para eksekutif perusahaan lainnya. Tiba-tiba proyeksi Alice muncul dan mengatakan bahwa ia akan datang untuk menghancurkan Umbrella Corporation bersama teman-teman barunya. Ternyata di fasilitas Dr. Isaac terdapat banyak sekali cloning Alice dan cerita pun bersambung. Oke, di video selanjutnya kita akan menceritakan tentang alur cerita film Resident Evil seri keempat, yaitu Resident Evil Afterlife. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.